Makanya judulnya senjata andalan setan. Jadi mengapa iblis itu memakai ular? Nah, kita tahu bahwa di kejadian itu kan kita lihat bahwa iblis itu menggunakan ular. Nah, pertanyaannya, mengapa? Kenapa dia tidak pakai buaya atau singa atau yang apa pokoknya yang mengerikan begitu, yang punya taring panjang. Kan kalau kita punya apa konotasi kalau misalkan kayak iblis atau setan atau apa kan mengerikan, wajahnya mengerikan. Tetapi justru itu lebih memilih ular untuk menjatuhkan Hawa. Nah, jawabannya tuh sebetulnya sudah ada di dalam Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang. Inilah kenapa iblis menggunakan ular. Karena firman Tuhan yang bilang, pada saat itu ular adalah binatang yang paling cerdik dari segala binatang. Nah, di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, jadi kita tahu bahwa di awal itu setan menggunakan ular untuk menjatuhkan Hawa. Artinya setan kalau pakai alat itu pasti cari yang terbaik. Bahkan iblis tidak memilih atau mencari yang kalau bisa dibilang yang grade 1 atau 2 atau 3, tapi dia nggak mau pakai KW, apalagi KW. Waduh, KW 1, KW 2, wah nggak berlaku tuh buat iblis. Tapi iblis cari yang the best, yaitu apa? Ular. Nah, sejak peristiwa di Eden berakhir, nah mulailah iblis tidak menggunakan ular. Kenapa? Karena ular sudah kalah. Nah, jadi waktu itu ular menjadi alat terbaik iblis. Tetapi setelah ular dibunuh, ya kan, diinjak oleh manusia, mulai itu iblis sudah nggak mau lagi pakai ular. Nah, apakah saudara pernah menemukan iblis menggunakan ular sebagai alat di dalam Alkitab selain yang di Kejadian ini? Pasti nggak ada. Jadi Alkitab mencatat hanya di Kejadian 3 ini, di mana iblis menggunakan ular untuk menjatuhkan manusia. Nah, kalau kita lihat dalam Kejadian 3, memang betul ya, setelah ular itu kalah oleh manusia, nah sejak itulah iblis menggunakan manusia sebagai alatnya. Hati-hati. Oleh karena itu, saya sih berharap memang mungkin malam hari ini kita bisa firman Tuhan akan meningkatkan. Jadi iblis bukan cuma hanya menggunakan tipu muslihat, hati-hati. Yang kita kenal itu kan bahwa mungkin bisa bilang ada yang bapak segala dusta. Nah, itu seperti itu. Memang betul bapak segala dusta. Dia punya tipu muslihat. Tetapi saudara, bukan itu senjatanya. Tetapi ada yang lain, ada senjata-senjata iblis yang lain. Nah, kita ini selalu mewaspadai tipu muslihat iblis. Kita selalu mewaspadainya itu. Tapi iblis tidak hanya menggunakan tipu muslihat untuk memperdaya manusia. Nah, untuk itu kita semua ini kan belajar firman Tuhan, belajar kebenaran, sehingga kita bisa menangkal tipu muslihat setan. Tapi tahukah saudara bahwa iblis tidak cuma menggunakan tipu muslihat sebagai cara memperdaya kita. Masih ada loh senjata-senjata yang lain dari iblis yang tidak dikenali. Ingat, yang tidak dikenali oleh orang percaya. Dan ternyata itu yang membuat banyak orang percaya terjatuh. Bahkan memakan korban. Ya. Nah, sekarang apa senjata yang selain dari tipu muslihat? Senjata yang pertama yang selalu iblis tawarkan, wah, ini dia. Penyamaran. Nah, hati-hati. Sebab kenapa dia menggunakan penyamaran? Karena ada ayatnya. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, perhatikan baik-baik bahwa senjata iblis yang tidak dikenal orang percaya yang cukup banyak memakan korban adalah penyamaran. Kalau kita lihat cerita di Alkitab, seperti kita bisa lihat Daud waktu mengalahkan Goliat. Karya iblis lewat Goliat dengan mengintimidasi bangsa Israel itu bisa dikalahkan oleh Daud.
Jadi iblis menggunakan Goliat untuk mengintimidasi, menekan, nah itu, sehingga bangsa Israel ataupun tentara-tentara Israel semua ketakutan, tapi Daud enggak. Hanya saja Daud tidak bisa mengenali sosok iblis di balik dari Bathsheba yang sedang mandi. Ah, itu dia. Selama ini dalam dunia peperangan rohani itu kita sibuk menengking roh-roh. Tapi pernahkah saudara pikirkan bahwa peperangan rohani yang sering memakan korban adalah bukan dengan seperti itu. Justru iblis menggunakan senjata yang sama sekali tidak dikenali oleh orang percaya. Tadi contohnya seperti Daud. Dia bisa jatuhkan Goliat. Tapi dia bisa, kenapa dia jatuh oleh Bathsheba? Makanya kita harus terus waspada. Iblis itu bisa menyamar menjadi malaikat terang. Nah, sekarang bagaimana dengan ayat ini? 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Kalau di dalam terjemahan yang lain itu saya biasa menggunakan terjemahan yang lain, entah bahasa Inggris sehari-hari ataupun firman Allah yang hidup. Itu bahasa keliling itu adalah mondar-mandir. Artinya adalah iblis itu selalu begitu, berkeliling di sekitar kita. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kata sadarlah. Dalam awal kalimat 1 Petrus 5 ayat 8 adalah apa yang harus kita sadari. Sebab banyak senjata iblis untuk menjatuhkan kita. Selain itu muslihat, iblis juga sering menyamar. Dan akibatnya, ya kita lengah. Itu kenapa 1 Petrus ini dia hadir. Untuk mengingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Supaya kita tidak termakan oleh penyamaran iblis. Di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23, ini peristiwa waktu setelah Petrus itu di ayat 16 itu dia mengatakan bahwa Yesus bertanya siapakah aku ini. Terus Petrus dia bilang engkaulah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Itu di ayat 16, Matius 16 ayat 16. Tetapi hanya beberapa ayat saja. Kita kan lihat peristiwanya. Di ayat Matius 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Wow, Petrus menggunakan kata Tuhan. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Hebat sekali Petrus. Ya kan? Tapi di ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Bukankah ayat 22 menyatakan bahwa Petrus sedang dipakai setan? Ini. Walaupun dia mengatakan di kalimatnya Tuhan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan. Tapi ingat, di sini Yesus mengerti. Dia menghardik. Di sini Yesus sedang menghardik. Dia bukan menghardik Petrus, tapi dia menghardik iblis yang sedang menunggangi perkataan Petrus. Itu yang harus diwaspadai. Itu yang kita harus sadar. Padahal kalau kita tahu bahwa tadi kan saya sudah bilang ya, bahwa di ayat 16 itu, Petrus yang pertama yang bilang, engkaulah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Makanya dari nama Simon dia berubah menjadi Petrus. Nah, kembali kepada 1 Petrus tadi, bahwa kita harus sadar, ya, di dalam 1 Petrus tadi, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sebab dalam realitas kehidupan, iblis itu amat sangat ingin menjatuhkan kita. Nah, korelasinya apa sih dengan Matius 16, bahwa iblis bisa saja menyerang suami atau istri? Jelas dong. Korelasinya apa dengan yang ini Matius 16 yang waktu Yesus menghardik? Nah itu, Yesus menghardik iblis. Jelas.
Karena iblis akan menggunakan orang-orang di sekitar kita, bahkan orang yang terdekat. Misalkan saya bisa pakai istri saya, iblis loh ya, bisa pakai istri saya, bisa pakai anak-anak saya, bisa pakai teman-teman saya, bisa pakai orang-orang di komunitas, siapapun dia bisa pakai. Makanya kita harus sadar dan kita harus berjaga-jaga supaya kita nggak gampang terkena tipuan, bukan tipuan ya, sorry, penyamaran dari iblis itu. Nah, Yesus di sini memberikan teladan kepada kita untuk kita harus mengerti. Jadi hati-hati. Ada perkataan, jadi iblis itu menggunakan perkataan orang, misalkan orang itu nggak suka sama kita, nah dia tunggangi itu. Makanya jangan cepat bereaksi bahwa betul-betul memang orang itu nggak suka. Ingat, segala sesuatu yang negatif, yang tidak baik dan segala macam yang ingin menjatuhkan kita itu berasal dari iblis. Salah. Karena apa? Nah, ya ada ayatnya juga untuk kita bisa kenali bagaimana apakah dia iblis, apakah bukan. Di dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi bukan orangnya, saudara, bukan. Tapi siapa di balik orang itu, seperti tadi yang Yesus lakukan. Ada iblis yang menunggangi Petrus. Nah, jadi kita diingatkan dengan ayat ini bahwa kita nggak perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Firman Tuhan sudah bilang, jangan sekali-sekali kita gampang sekali menghakimi orang, ya kan? Langsung, wah ini nggak bagus, nggak benar nih, nggak bisa seperti itu. Karena kita harus tahu bahwa kita ini membangun orang gitu, bukan menjatuhkan orang. Kenapa kalau kita menjatuhkan sudah pasti iblis tumbangannya sudah diyakinkan dan jadi kita harus bisa seperti apa yang tadi Yesus lakukan. Kita mengerti bahwa senjata setan yang akan digunakan untuk menyamar. Nah, dia menyamar dan dia menggunakan orang lain untuk membuat apa? Membuat saudara sendiri kesal. Membuat saudara sendiri menjadi membenci. Melukai saudara, bahkan sampai menyakiti saudara. Jadi, gak heran kalau ada banyak orang-orang yang trauma, terus tiba-tiba apa? Kepahitan. Jika kita sedang membenci atau kepahitan terhadap seseorang, maka itu adalah sebuah bukti bahwa kita sedang terkecoh oleh musuh. Itu kenapa kita harus menjaga hati kita. Tidak gampang menghakimi orang. Lebih enak begini, apa yang di Alkitab ajarkan. Lepasin pengampunan. Shalom, halo malam. Ya? Iya, silakan Pak. Saya lanjut ya. Sorry. Saya kasih co-host ya. Masih ada ya? Masih bisa ya Pak co-hostnya? Ya, saya share langsung. Jaringan memang tidak bagus. Jadi tadi kita masih di slide itu ya. Jika kita sedang membenci atau kepahitan, udah pasti kita sedang terkecoh oleh Tuhan. Makanya 1 Petrus itu menjadi apa ayat untuk kita bisa renungkan bahwa kita harus sadar dan kita harus berjaga-jaga. Karena iblis itu terus dia nggak ada berhentinya 1 kali 24 jam. Jadi jujur saudara, saya banyak sekali menemukan orang-orang yang bikin saya kesel, nyebelin, bahkan sampai rasanya mau ya tadi mengutuki tadi. Tapi Roh Kudus ingatkan saya, jangan terpancing. Nah, pertanyaan saya, kapan terakhir saudara atau tanpa saudara sadari, teman-teman yang di PPA ini mengalami seperti yang saya alami? Nah, gitu. Pernahkah saudara sadari bahwa seringkali setan menyerang lewat perasaan-perasaan kita atau lewat pikiran-pikiran kita? Tiba-tiba mengucapkan suatu kalimat yang itu ternyata adalah pola pikirnya setan. Untuk membuat kita khawatir, untuk membuat kita jadi takut. Dan kita seringkali tidak sadar. Makanya saya berharap, dan saya berdoa, supaya saudara dan saya itu memiliki kepekaan, tadi seperti Yesus yang lakukan terhadap Petrus. Yang dalam menghardiknya itu,
Yesus langsung tahu, oh itu bukan Petrus, tapi itu iblis yang ada menunggangi, memanipulasi perkataan Petrus. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan. Nah, di sini di ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Itu kenapa makanya kita jangan gampang terpancing. Jadi Paulus itu sedang menghadapi gesekan. Di ayat ini, perikopnya itu sedang mengalami sebuah gesekan. Terutama jemaat di Korintus. Dan dia berpesan pada mereka untuk tidak memberi keuntungan kepada iblis. Karena kalau kita berseteru, wah sudah itu makanannya iblis itu. Itu iblis sedang sekali itu. Makanya kita sudah terkena tuh. Sudah terkena. Kenapa? Karena iblis penyamar di balik dari perkataan-perkataan kita. Itu kenapa di dalam 2 Korintus ini kita diingatkan lagi oleh Paulus. Dia nggak gampang untuk mau mengampuni itu, enggak. Dia tahu ada yang sesuatu yang memang iblis menggunakan perkataan seseorang untuk menyakiti orang lain. Oh, iblis tahu sekali itu, makanya dia menyamar gitu. Makanya saya juga tidak gampang untuk siapa yang bicara sama saya misalkan mau menyakiti, oh ya sudah, ampunilah dia, itu aja. Belajar kan untuk mengampuni, belajar kita pikul salib, belajar kita menyangkal diri kita. Sebab apa? Lebih baik seperti itu daripada kita mengizinkan dia untuk menunggangi kita, dan itu cara iblis untuk menghancurkan kita. Sadar atau tidak sadar. Makanya lihat di dalam gambar itu. Makanya saya tidak membeli gambar juga tidak sembarangan. Kita sedang duduk, sedang melakukan sesuatu, tapi iblis itu selalu. Nah, begitu ada perkataan yang keluar, sudah itu iblis. Jadi kita ampuni saja orangnya. Saya itu tidak marah sama orang, tapi saya marah sama setan di dalam pikiran orang itu. Nah, itu yang saya marah. Jadi seperti itu. Nah, ini merupakan senjata andalannya setan, andalannya iblis, menyamar. Hati-hati saudara. Nanti kita akan masuk ke dalam senjata yang kedua. Kalau dari gambar, senjata yang kedua. Yang satunya iblis dengan gambar ini Trisula, yang satunya wah kayak malaikat begitu. Kita di tengah-tengah. Apa yang menjadi senjata iblis yang kedua? Senjata iblis yang kedua adalah distraction, atau yang disebut dengan pengalihan perhatian. Apa itu distraction? Distraction itu pengalihan perhatian yang membuat kita semakin bingung dan panik, atau istilahnya terdistract. Nah, itulah. Dalam banyak hal. Saya kasih contoh gambaran yang simpel sekali. Mungkin saudara-saudara pernah, waktu itu kan pernah ikut ibadah kebaktian di gereja. Jadi kok tiba-tiba ada anak kecil nih, ada anak kecil atau salah satu anggota jemaat kita yang memiliki anak-anaknya, itu kan namanya anak kecil maunya bebas, nggak bisa diem kayak kita ini orang-orang tua. Enggak, anak kecil ini dia mungkin dia baru 4 tahun atau 5 tahun. Kemudian dia tiba-tiba ke depan, terus dia jalan-jalan, dia mau pengen pegang, ada musik di situ. Nah, terus tiba-tiba mata kita itu bergeser. Yang tadinya kita melihat hamba Tuhan di atas mimbar, ya kan, atau di mimbar depan kita ini, terus tiba-tiba mata kita bergeser. Bergeser kemana? Ke anak itu. Nah, itulah distraction. Itu distraction namanya. Jadi kita nggak bisa nyalain anak kecil itu, bukan. Tetapi saya cuma mau memberi gambaran bahwa distraction itu mengalihkan perhatian, mengalihkan fokus. Kita nggak bisa fokus. Itu. Tapi dengan adanya tadi anak kecil itu tadi dia lari ke depan, itu mau tidak mau pandangan kita akan bergeser. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan pengalihan perhatian. Jadi ketika saudara itu terdistract, maka pada akhirnya keputusan-keputusan yang saudara buat pasti salah. Makanya kan mesti fokus, konsentrasi. Nah, saya ingat sekali perkataan dari John Ramirez dalam bukunya
membuka kedok iblis atau unmasking the devil. John Ramirez itu memberikan kita gambaran bagaimana iblis mendistract tingkah laku kita sehingga kita dibuat bingung dan panik. Ya, kita lihat apa tanggapan dia. Kita lihat. Saudara, kalau saya bilang suara Tuhan dan saya dari suara iblis, ini kan tulisan dari John Ramirez. Ingat ya, saya percaya semua yang ada di teman-teman di PPA ini ada Yesus di dalam. Dialah yang bersuara, saudara. Karena dia tinggal di dalam hati saudara. Masalahnya nggak fokus, saudara. Waktu masalah itu datang, kita mencari-cari dan segala macam. Itu dia, makanya iblis itu mendistract kita. Padahal di dalam diri kita, di dalam hati kita, suara Tuhan menenangkan kita. Tapi lihat suara iblis menyiksa kita. Tuhan tuh mau menenangkan kita. Walaupun dia tidak bersuara, tapi hati itu kita bisa tahu bahwa dia menenangkan kita dalam menghadapi masalah-masalah kita. Apapun masalah saudara. Masalahnya saudara tidak sadar. Nah itu. Bahwa ada Tuhan yang tahu bagaimana dia yang mengatasi masalah kita. Kita harus sadar ada Yesus di dalam kita. Nah dia itu sudah mengatakan itu. Dia membuat kita, pertama, dia menenangkan kita. Nah kita punya pikiran, kita tahu. Kalau suara iblis itu selalu menyiksa kita. Nah itu perbedaannya. Ini baru yang pertama. Yang kedua, dia tuh meyakinkan kita. Tetapi suara dari setan itu selalu mengancam. Jadi kita bisa bedakan mana yang meyakinkan dan mana yang mengancam. Kalau sudah unsurnya mengancam, wah itu pasti setan. Udah gitu. Yang suara yang ketiga, dia mencerahkan kita. Tapi kalau setan bikin kita bingung, aduh saya mesti apa, saya mesti gimana. Dan suara yang keempat, dia mengampuni. Nah itu saya bilang tadi, prakteknya seperti tadi. Sekalipun orang itu, ada orang yang mengatakan tidak baik pada saya. Ingat, suara iblis selalu mendakwa. Wah, Pak Yonyo cerewet begini, bla 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 bla. Halo, itu iblis. Itu iblis. Dah. Jadi bagaimana reaksi saya? Tuhan bilang mengampuni, firman-Nya mengatakan. Jadi firman Tuhan itu berkata, ampunilah. Jadi saya tinggal lakukan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, suara Tuhan itu menyenangkan kita. Tapi kalau suara dari setan, iblis itu pasti bikin Anda stres. Jadi kalau Anda stres, itu bukan dari Tuhan. Sudah pasti dari setan. Inilah yang disebut dengan mendistract, mengalihkan perhatian. Sebenarnya kita punya hati, kita punya pikiran. Nah, kalau suara Tuhan itu sudah jelas, dia tangkap sekali. Makanya kalau kita percaya kepada Yesus, kita pergunakan iman kita. Apa yang iman katakan di dalam hati kita, ada Yesus di dalam. Makanya Yesus itu selalu membangkitkan semangat kepada kita. Tetapi suara iblis itu nggak bisa, dia mematahkannya. Yang tadinya kita, oke, ini mestinya begini, bagus. Nah, mulai itu membangkitkan semangat. Tapi kalau suara iblis, nggak mungkin. Nggak mungkin. Loh, begitu. Reaksi-reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, terakhir, suara Tuhan itu menghibur. Dia menghibur. Tapi suara setan selalu membuat kita menjadi khawatir. Bahkan di dalam Alkitab kita bisa lihat, ya, peristiwa ini, Matius 14, ayat 28 sampai 30. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini waktu Yesus dilihat oleh murid-muridnya di laut itu, kemudian Petrus melihat Yesus. Kata Yesus tentang ayat 29, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi waktu Yesus bilang datanglah, Petrus itu langsung lihat Yesus, fokus sama Yesus. Jadi waktu dia keluar dari perahu itu, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ingat, fokusnya Yesus. Nah dia 30, tetapi ketika dirasanya, ini ada kata dirasanya. Dirasanya tiupan angin, takutlah ia,
Saya lebih suka dengan terjemahan firman Allah yang hidup. Tetapi ketika ia memandang ke sekelilingnya dan melihat ombak yang besar, ia menjadi takut. Kembali ke terjemahan baru, dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Artinya begini saudara, pada saat waktu Petrus dia bertanya, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku. Dia mau sebuah yakin, dia mau lebih yakin. Tapi Yesus sudah bilang, ya makanya datanglah. Begitu Petrus dia fokus pada Yesus, dia bisa tuh berjalan di atas air. Dia bisa berjalan di atas air. Tetapi pada saat fokus itu teralihkan, mulailah goyang. Waktu dia melihat sekelilingnya dan melihat ombak yang besar, mulailah dia tenggelam. Padahal fokuslah sama Yesus. Artinya di ayat ini kita fokus sama Yesus. Kita jangan gampang, ya kan, dialihkan perhatian kita. Yang tadinya kita betul-betul yakin, oh itu Yesus, itu dia Tuhan. Tapi kita gampang sekali begitu dialihkan oleh sekeliling kita. Makanya akhirnya dia jadi nggak percaya. Itulah cara iblis untuk menjatuhkan kita. Dan banyak orang percaya nggak sadar. Mengapa distraction itu menjadi senjata iblis yang membahayakan? Makanya saya bilang, Ibrani 12 ayat 2 sampai 3. Firman Tuhan mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kalau saja banyak orang percaya memiliki konsistensi untuk tetap mata kita, fokus kita tertuju kepada Yesus, maka kita sedang dituntun menuju pada kesempurnaan. Makanya saya selalu sadarlah pada Yesus. Jangan sadar pada diri kita, jangan sadar pada dosa. Sadarlah kepada Yesus. Fokuslah kepada Dia. Apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita ini. Selalu berkata-kata, bergumam istilahnya. Makanya kalau saya, kebiasaan saya kan begitu, pagi saya baca firman, Putus lagi Pak Pio. iya, jaringan Mitara baik Pak. Minta maaf. Aduh, ini jaringan juga. Mari, gak apa-apa, lanjut aja kita. Masih ini kok. Masih dengar Pak Bersi ya? Ya, lanjut, mantap. Oke. Aduh. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini di Ibrani 2 ini. Jadi kita tetap, Tuhan tuh pengen kita fokus sama Dia. Jadi saya hampir dalam saya berkomunitas itu udah hampir 12 tahun ini ya, selama 10 tahun itulah saya coba untuk membangun anak-anak rohani saya, anggota-anggota di dalam komunitas itu untuk tetap fokus sama Tuhan. Kenapa? Kalau enggak kita kecewa, gampang banget. Setan, iblis itu gampang sekali mereka dengan caranya. Makanya kita harus melekat. Kita harus melekat sama pokok anggur yang benar. Gitu. Karena kita melekat, makanya akibat dari kita melekat barulah berbuah. Jadi jangan dibalik. Itu maunya pengennya berbuah, padahal kita sendiri udah gagal, kita nggak melekat sama Tuhan. Nah, seperti itu. Fokusnya adalah apa? Makanya kan di Ibrani 12 dia bilang, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Gitu. Makanya saya keras di situ. Saya bilang sama teman-teman di komunitas saya itu, jangan. Karena Ibrani 12 fokus kita sama Yesus. Ada fokus sama buah, padahal begitu kehidupan keseharian kita nggak melekat.
kita nggak bersaat teduh, kita nggak baca firman, kita nggak merenungkannya. Apa buahnya? Iblis. Makanya di sini Tuhan memberitahu kepada kita, fokuslah. Nah, yang memimpin, lihat, fokus sama Yesus, nanti yang memimpin kita dalam iman. Begitu kita fokus sama Yesus, iman kita mulai bertumbuh. Itu dia. Kenapa? Karena iman itu akan dibawa Yesus kepada apa? Kesempurnaan. Wow. Jadi nggak usah fokus sama, misalkan ada orang nggak setuju gitu, iya minta maaf, saya minta maaf, itu aja, lepasin pengampunan, gitu. Maafkanlah dia, sehingga kita nggak gampang terombang-ambing, seperti Petrus tadi. Begitu yang lain lagi fokus sama Yesus, tiba-tiba begitu dirasa, itu dirasa. Makanya saya selalu bilang kan, selalu lagi saya bilang, apalagi untuk yang ibu-ibu atau yang wanita ini, hati-hati dengan perasaan. Jangan sampai perasaan itu memperbudak kita, hati-hati. Terbalik, kita yang harus memperbudak perasaan itu. Hati-hati dengan perasaan. Tidak bisa bedakan mana perasaan, mana hati. Gitu. Padahal di dalam Amsal itu dikasih tahu, seperti orang berpikir dalam hatinya. Bayangin bahasa Amsal, berpikir dalam hatinya. Hati-hati. Sehingga kita bisa tahu apakah ini Tuhan, apakah ini setan. Harus jaga itu. Makanya melekatlah pada pokok anggur. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 itu. Ya kan? Supaya apa? Kalau kita korelasikan dengan Ibrani 12 itu, begitu kita fokus sama Yesus, nah iman kita mulai bertumbuh tuh. Karena Tuhan tuh mau membawa kita ke dalam kesempurnaan, iman kita masuk dalam kesempurnaan, gitu. Jadi ada orang-orang yang tidak setuju, ya kan? Seperti yang Tuhan bilang, yang dengan mengabaikan kehinaan, ya. Waktu Yesus dipikul salib, semua orang mendera Yesus itu. Waktu Yesus dipikul salib, kan semua sudah nonton tuh bagaimana mereka maki-maki Yesus segala macam. Oh, enggak. Yesus tetap pada rencana awalnya Tuhan. Gitu. Makanya dia bilang, tekun memikul salib ganti sukacita. Yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia. Fokuslah sama Yesus. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Kalau kita bisa menanggung semua bantahan-bantahan mungkin dari orang lain, kita akan melakukan apa yang Yesus lakukan. Nah, distraction ini ada lagi yang lebih membahayakan. Hati-hati, kita terdistract, ada lagi yang lebih membahayakan. Karena ini yang sedang banyak terjadi. Ini sedang banyak terjadi. Waspadai iblis memakai gadget untuk mencuri waktu dan perhatian kita. Hati-hati, saudara. Ini yang saya ini kali ketiga saya mau bawa materi ini, tapi selalu di poin ini banyak sekali orang mulai sadar. Jadi zaman sekarang itu gadget itu merupakan suatu kebutuhan manusia. Iblis sudah tidak lagi menggunakan bulan, tinggalan zaman untuk memperdaya kita, sebab sudah pasti iblis akan mencari yang terbaik. Dia lewat gadget kan, yang mempengaruhi kita. Nah, makanya kita gampang sekali terdistract. Jadi karena kita bergantung dengan tadi yang namanya gadget, bahwa teknologi kekinian itu lebih mumpuni, lebih hebat. Nah, iblis pakai itu. Makanya iblis selalu menggunakan yang terbaik. Untuk apa? Menjatuhkan kita. Bukankah iblis suka banget mencuri waktu dan perhatian kita di dalam gadget? Contohnya apa? Game. Contohnya game. Saya tuh bukan nggak suka game, bukan. Gamenya tuh nggak salah. Saya suka. Tapi kalau game sudah mengambil waktu-waktu kita, itu. Bahkan perhatian kita, maka sudah dipastikan kita sudah nggak mungkin bertumbuh. Kalau kita tidak berhati-hati dan bijak mengatur waktu, maka game itu bisa berjam-jam kita mainkan. Kita lebih suka bergadget ria daripada bersekutu dengan Roh Kudus. Dan kalau kita mau sadar, itu juga kalau mau sadar. Kita bisa berjam-jam buat kalau anak-anak ya seperti itu. Makanya saya latih anak-anak saya, oke, 1,5 jam lah paling lama, atau 2 jam lah mentok-mentoknya dengan gadget itu. Dia suka game juga,
ya bapaknya juga suka game. Tapi kalau saya pakai kan kayak kemarin apa misalkan antri di bank, main game sebentar. Kayak kemarin yang lama tuh sempat lama tuh kayak apa vaksin. Nah itu kan nunggu lama tuh, oke main kesempatan tuh main. Itu soalnya kalau saya kerja nggak bisa, saya nggak bisa main game. Makanya saya kadang waktu kerja kadang-kadang HP atau apa itu saya nggak pakai. Maksudnya nggak dekat-dekat gitu. Nah ini yang hati-hati. Jadi saya juga kasih tahu di anak saya seperti itu. Istri saya juga saya kasih tahu. Bijak dalam menggunakan gadget. Nah, kalau kita kembali kepada orang-orang tua seperti kita ini, pada saat kita setelah selesai kerja, mulai itu gadget mulai mempengaruhi kita. Contohnya apa? Browsing. Bukankah medsos lagi panas-panasnya nih? Waduh. Kita nggak sadar nih. IG dibuka, Twitter, Facebook, YouTube, WA, Messenger. Bayangkan saudara, jika ada notifikasi, kita bisa cepat-cepat tuh bereaksi. Notifikasi langsung bereaksi. Dan itulah yang membuat saya sadar bahwa inilah distraction. Apakah kita harus jual HP kita, gadget kita? Kan enggak. Saya butuh, saya juga butuh. Tapi kita sadar bahwa gadget bisa menjadi alat setan untuk, nah itu tadi, membuat kita nggak fokus. Sehingga kita, betul-betul kita masuk di dalam jebakan setan. Terdistract, pengalihan perhatian. Saya nggak akan lama-lama di sini. 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Ya kan? Balik lagi. Apakah HP, gadget, apa segala macam diperbolehkan? Oh boleh, nggak apa-apa. Benar dijawabnya. Tetapi pertanyaannya, apakah segala sesuatu berguna? Nah itu silakan direnungkan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi betul semua seluruh. Yang nilai sekarang diri pribadi kita. Gitu. Kalau saudara memperhatikan ayat ini, sudah seharusnya saudara sadar bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Hanya saja apakah berguna atau membangun. Saya sih berharap, saya punya harapan. Pada saat kita menghidupi kekristenan kita, ya jadi udah nggak bisa lagi bicara apa namanya, boleh nggak ya? Boleh apa enggak? Karena kata boleh apa enggak itu saya lakukan untuk anak saya. Jadi kalau anak saya kan tanya, Pak boleh nggak main ini? Oh boleh. Papa boleh nggak ini? Boleh. Kalau yang bungsu apa saya mau main? Oh enggak. Jadi kalau anak-anak itu silakan pendekatannya dengan boleh apa tidak. Tapi kita harusnya kita bertumbuh dong. Kita bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Lewat 1 Korintus 10 ayat 23. Apakah segala sesuatu berguna? Nah itu bertumbuhnya di situ. Udah lagi nggak bisa boleh apa enggak, makanya saya lucu. Kalau ada teman-teman yang istilahnya konseling saya begitu, Pak boleh nggak Pak saya ceraikan istri saya Pak? Kan lucu. Mau ceraikan istri saya boleh apa enggak? Coba. Pertanyaan bukan boleh apa enggak. Pertanyaan itu berguna atau membangun. Kamu ngomong aja sama pendetamu. Kamu ngomong aja, Pak saya mau cerai sama istri. Gitu. Ngomong sama pendeta. Jangan ngomong sama saya. Karena kalau pendekatan kita hanya cuma boleh apa tidak, itu kita masih anak kecil. Bedakan aja. Bedanya begitu. Simple kan? Mana orang yang dewasa, mana orang yang masih anak kecil. Pertanyaannya begitu, boleh enggak? Kalau masih boleh apa tidak, pertanyaan dia boleh apa tidak, berarti masih anak-anak. Kalau sudah dewasa, terbalik. Belajar, tadi saya bilang, bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Makanya firman yang menjadi landasan. Ya kan? Apakah segala sesuatu berguna? Apakah segala sesuatu membangun? Itu. Sampai di sini ngerti ya, saudara ya? Soalnya udah mau terakhir ini. Sudah mau terakhir ini. Sedikit lagi. Poin-poinnya sedikit lagi. Distraction itu merupakan musuh yang sering datang pada saat kita ingin melakukan
doa pribadi. Ini yang selalu datang pada orang percaya. Ini. Kenapa? Karena pada saat kita belum bersatu teduh doa pribadi itu setan itu mengalihkan kita supaya kita melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, yang tidak berguna. Tetapi pada saat kita masuk di dalam persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi, atau yang firman Tuhan bilang masuklah dalam kamar kuncilah, ya kan, dan berdoa langsung dengan Tuhan itu kan quality time. Maksudnya hanya saya pribadi saya dengan Tuhan. Nah, pada saat itu, disitulah kita akan digoda, dialihkan perhatian kita untuk apa? Melakukan hal-hal yang baik. Saya kasih contoh. Pada saat kita setelah selesai semua aktivitas kita, biasanya malam ya, saya nggak tahu, mungkin masing-masing pribadi kan beda-beda. Tapi intinya itu sama. Pada saat kita masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan, kita pribadi ini, sudah kita berdoa, ataupun kita biasanya ada yang mungkin present worship, nah mulai masuk di doa itu, mulai itu pikiran. Dari kunci belum, mulai itu. Nah, kalau kita melakukan hal-hal yang baik, itu kan hal-hal yang baik. Kalau kita mengunci pintu, atau kita matiin air ledeng, gitu, atau kita selimutin anak kita, itu tuh melakukan hal-hal yang baik. Tetapi masalahnya, timingnya adalah pada saat kita betul-betul masuk dalam hadiratnya. Di situ iblis mengalihkan perhatian kita. Halo, hati-hati. Saya sudah bilang hati-hati. Makanya 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, ingat, kuasailah dirimu. Kalau kata kuasailah dirimu, berarti begitu banyak gejolak-gejolak dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan, kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang. Kenapa? Supaya kamu dapat berdoa. Saya harap saudara-saudara bisa mengerti bagaimana pada saat kita mau datang kepada Tuhan, jam-jam kita mau bersatu, apakah betul setan mengalihkan perhatian kita? Apakah betul? Lukas 10 ayat 39-40, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Saya pasti percaya. Saudara semua bisa melihat peristiwa Maria dan Marta. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia bantu aku. Wow. Luar biasa, bukan? Dari dua peristiwa ini, kita bisa lihat. Makanya saya berharap apa yang dilakukan Maria seharusnya menjadi, saya kutip kata-kata tadi Ibu Heni dalam doa ya, saya kutip kata-katanya, ritual rohani kita, ritual harian kita. Apa yang dilakukan Maria, itu kita belajar untuk lebih mendekatkan, mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Tidak mudah memang. Duduk diam, fokus sama Yesus, dengarkan apa yang dikatakannya. Itu adalah kebutuhan saudara. Kebutuhan buat roh saudara. Masalahnya adalah tidak mudah. Saya yakin bahwa hari-hari ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Belajar untuk mengenali senjata iblis yang dilepaskan, yaitu pertama tadi apa? Penyamaran. Yang kedua, pengalihan, distraction. Dan doa saya, kita akan mengalami suatu terobosan yang luar biasa di saat kita duduk diam dan mulai berfokus kepada Yesus Kristus. Buat Yesus, dia minta saudara dan saya dengar perkataannya. Daripada saudara dan saya sibuk untuk dia. Artinya apa? Melayani. Hati-hati. Kata melayani saja bisa menjadi sebuah agenda yang menyibukkan kita. Bukan kata di Marta mengatakan seperti itu. Ya kan? Kita bisa bahas lagi. Ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Hati-hati saudara. Hati-hati. Makanya buat Yesus adalah dia minta kita semua duduk dengar perkataannya. Daripada kita sibuk untuk dia. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari sebelum ini saya berdoa dulu. Kita berdoa ya, kita tutup
sharing kita malam hari ini dengan saya berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk malam hari ini di mana firman Tuhan, hati Tuhan dinyatakan untuk teman-teman kita di PPA, juga untuk mereka yang mendengarkan akan channel ini. Bersyukur kepadamu Tuhan, supaya kami terus diubah, kami terus diubahkan oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga kekuatan dari Roh Kudus itu yang menaungi kami, sehingga kami tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan kami. Iblis begitu banyak terus ada di keliling kami, tetapi kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa semua ini ada dalam rancangan Tuhan. Dan kami percaya, kami belajar untuk duduk dengar perkataan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak di dalam surga, berkatilah kami semua. Amin. Terima kasih saudara, terima kasih Pak Tio. Amin, amin. Ya, silakan. Iya. Nah, ini. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya ya. Maksimal 2 ya. Ya, silakan. Nomor 1. Ada yang ingin bertanya? Mari silakan kita diskusi. Apa-apa Kita tadi diskusi, yang ya. kita diskusi aja. Silakan Ibu. Ya, silakan Bu Aling. Pak, tadi kan Bapak bilang bahwa iblis itu menyamar suami kita, istri kita, anak kita, atau saudara kita. Sekarang yang saya ingin tanyakan Pak, kalau misalnya kita punya teman, nah teman kita ini dia ini melakukan hal-hal yang buruk, misalnya dia menipu kita, gitu. Bagaimana sikap kita Pak terhadap orang-orang seperti itu? Atau misalnya dia melakukan hal-hal yang buruk gitu terhadap kita. Kita bagaimana Pak bersikap terhadap orang-orang seperti itu? Ya. Pada awalnya Ibu, pada awalnya itu kan memang tujuan mereka itu kan baik, dalam artian kan baik dengan kita kan, dan kita juga baik dengan mereka. Tetapi kita tidak tahu bahwa di balik itu mereka tuh punya rencana jahat, misalkan seperti itu. Nah, Ibu tetap kepada hati kita bahwa apa yang kita lakukan itu untuk baik untuk dia. Yang pasti setelah perlakuan dia terhadap kita, nah itu yang kita harus belajar di situ. Kita harus belajar di situ, Ibu. Nah, perlakuan dia kepada kita itulah, makanya saya nggak tahu perlakuannya apa. Dia mau jahat sama kita, pokoknya kita ampuni dia. Kayak misalkan dia kayak mau pinjam duit seperti itu kan, pinjam duit, kita mau merelakan nggak? Gitu. Kita mau melepaskan nggak apa yang kita punya? Apa yang ada pada kita mau lepaskan apa tidak? Masalah dia kembali atau tidak itu masalah dia, bukan masalah kita. Yang penting yang datang ke kita itu, yang kita berikan dari dalam kita itu dari Yesus, dari Kristus yang di dalam kita. Itu yang kita harus sadari. Karena gini, tidak ada yang pernah kita lepaskan itu merugikan kita. Ingat itu. Kenapa? Karena itu diizinkan. Yang penting tadi buat saya adalah fokus pada